Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi bersama saya, Frater Marcelinus Babo Orawara, dalam renungan Minggu 15 September 2024, hari Minggu biasa ke-24. Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir tentang arti menjadi seorang pengikut Yesus Kristus di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan hambatan ini? Saya mengisahkan ada seorang anak kecil yang menemukan kupu-kupu yang masih berada di dalam kepompong. Dengan penuh perhatian, anak ini mengamati dan melihat kupu-kupu itu berjuang untuk keluar dari kepompong. Karena merasa kasihan, anak itu memutuskan untuk membantu dengan membuka kepompongnya. Namun setelah dibantu, kupu-kupu itu ternyata tidak bisa terbang. Melalui proses yang begitu panjang, perjuangan yang begitu panjang, akhirnya membuat sayap kupu-kupu itu kuat dan bisa terbang dengan baik. Dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, seringkali seperti kupu-kupu tersebut. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Namun justru dalam perjuangan iman, kita semakin dikuatkan dan kita semakin dimurnikan. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menggambarkan seorang hamba Tuhan yang sangat setia, meskipun menghadapi penghinaan, menghadapi penderitaan, bahkan ia menghadapi segala penolakan. Tetapi ia percaya bahwa dengan penuh keyakinan Tuhan tidak akan meninggalkannya sendirian dalam kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Rasul Yakobus dalam bacaan kedua menegaskan kembali bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang sejati bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Yakobus memberikan contoh yang sangat konkret. Apa gunanya jika seorang berkata bahwa ia beriman, tetapi tidak menunjukkan kasih dan perhatiannya kepada sesama yang membutuhkannya? Dengan kata lain, iman yang tidak membuahkan tindakan kasih adalah iman yang kosong. Nah, pesan Yakobus ini jelas bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Dalam Injil, Yesus memberikan pertanyaan kepada para muridnya, "Siapakah aku ini?" Lalu salah satu muridnya, yakni Petrus, menjawab, "Engkau adalah Mesias." Namun ketika Yesus berbicara tentang penderitaan dan salib yang akan ia alami, Petrus menolak gagasan yang disampaikan oleh Yesus. Lalu Yesus menegur Petrus dan mengatakan, "Siapapun yang mengikuti aku harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti aku." Ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus dengan totalitas, termasuk siap menderita demi kebenaran dan kasih. Mengikuti Yesus bukanlah jalan yang mudah, tetapi merupakan jalan salib. Jalan yang menuntun penyerahan diri, jalan yang menuntun pengorbanan, dan jalan yang menuntun kesetiaan.
Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan akan 3 hal penting. Yang pertama, kesetiaan. Walaupun dalam kehidupan kita mengalami begitu banyak pencobaan dan penderitaan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa setia dan selalu ada untuk kita. Yang kedua, iman. Yakobus menantang kita untuk menunjukkan kita melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, salib. Yesus mengajak dan memanggil kita untuk memikul salib dan mengikutinya. Bahkan itu berarti kita harus berhadapan dengan segala penderitaan. Mari kita melanjutkan perjalanan iman itu dengan penuh keyakinan bahwa dalam setiap salib yang kita pikul adalah rahmat dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Semoga rahmat Allah menolong kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.